Sampaikan kepada seluruh warga PPO yang malam hari ini telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan aktivitas, karena ini adalah malam minggu Pak ya, biasanya healing ngelencer rono ngelencer ini, dan untuk malam ini karena untuk bukti kecintaan kita kepada PPU, kita datang untuk memenuhi undangan dari panitia formatur. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kedatangan kita dicatat oleh Allah sebagai amal baik kita yang kelak akan menjadi pemberat amal kebaikan kita. Saya sebagai pembagi acara pada malam hari ini akan membacakan susunan acara, yaitu yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan oleh ketua tim formatur yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Suratman. Kemudian yang keempat yaitu acara inti, yaitu acara ngobrol bareng, nanti yang akan dimoderasi oleh Pak Suratman, yang Bapak calon ketua RG akan menyampaikan paparan calon dan nanti ada beberapa tanya jawab. Kemudian yang kelima doa dan penutup. Lebih afdolnya acara pada malam ini, marilah kita buka dengan bacaan Basmalah dan Ummul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Wahyu Nurhayati. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Kayak nak temennya nih ngarepnya bapak-bapak ya. Iya, bapak-bapak nih ngarep wanya tuh. Bisa ala kadarnya. Iya, ala kadarnya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia ku bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Wahyu ya, Nurhayati. Kemudian menginjak acara yang ketiga, sambutan oleh Ketua Tim Formatur yang akan disampaikan oleh Bapak Suratman.
Tapi sebelum itu mohon perkenankan saya tadi kelewatan belum menyapa. Jadi saya selamat datang kepada semua calon bapak-bapak, calon ketua RW 06 Pesona Permata Ungu Tempel. Silakan aplausnya. Nomor urut 1 Bapak Wahyudin. Beliau adalah warga dari RT 06. Kemudian nomor urut 2 Bapak Trisno Heruwanto. Beliau warga RT 01. Kemudian yang ketiga Bapak Suwandi. Beliau adalah warga dari RT 04. Sangat luar biasa, semangat sekali. Tapi wajahnya tegang-tegang Pak. Aku bila tegang Bapak. Sampai kemeringat. Nggih, nanti mau lagi kali ngopi-ngopi. Jadi sebelum kita lanjutkan, saya ada satu pantun. Nanti silakan Bapak bilang cakep gitu ya Pak ya. Ya. Ikan lohan dibungkus kasa, dimasak mama sedap terasa. Beda pilihan itu biasa, yang utama persatuan warga. Oke, Pak Suratman untuk menyampaikan sambutannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sip. Alhamdulillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 6 yang mungkin berhalangan hadir pada malam hari ini, dan juga pengurus satu-satunya RW di Indonesia yang paling kuat itu hanya PPU. Kenapa? Sampai ingin bukti, kalau di RW-RW lain pengurusnya itu lebih dari 2, PPU cuma 2. Ya, jadi keren banget PPU itu sebenarnya. Ya, pengurus RT saya itu 10 orang Pak. Jadi sekretaris bendahara, sekretarisnya 2, kemudian koordinator 5, total 10. RW cuma 2, hebat mana coba? Bapak Ibu yang kami hormati pula, Bapak-bapak pengurus RT 1 sampai RT 7 yang hadir pada malam hari ini beserta pengurus RT, kemudian ibu-ibu PKK maupun yang non PKK, yang PKK RW. Oh Pak Solehin, monggo Pak hadir. Ya sudah hadir, alhamdulillah. Monggo di depan. Masih sepuh, beliau kuat. Ya. Kemudian yang kami hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu warga PPU dari semua RW yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini bisa terselenggara acara kumpul bareng. Saya secara pribadi sebagai ketua tim formatur bersyukur sekali agenda malam hari ini bisa terlaksana. Kemarin pada waktu pembentukan tim formatur, acara ini sempat ketelisut. Ketelisut itu artinya belakangan baru kita nyadar, oh iya ternyata kita perlu bagaimana caranya warga itu tahu profil calon ketua RW. Kalau saya itu hat-trick Pak, jadi ketua tim formatur. Hat-trick itu berarti 3 kali berturut-turut menang. Saya pertama kali jadi ketua tim formatur pemilihan ketua takmir tahun 2018. Tahun 2018 juga ketua tim formatur pemilihan RW masa itu. Yang ketiga ini ketua tim formatur juga. Jadi kayaknya saya langganan dari tim formatur. Nah, ada 2 hal tujuannya. Yang pertama ingin berkhidmat, yang kedua menghindari dipilih jadi ketua RW. Jadi kalau saya minta penghargaan hat-trick ya, Bapak Ibu yang kami hormati, malam hari ini kita acaranya santai.
acaranya santai karena ini acaranya ngobrol, maka monggo kepada bapak-bapak jangan tegang Pak. Jangan tegang, santai mawon ya, santai mawon. Tapi panjenengan itu mungkin kalau duduk di sini juga ngeredek gitu ya, ngeredek, pasti ngeredek, saya pasti ngeredek ya, itu wajar gitu ya. Oleh karena itu monggo nanti kita bikin suasananya santai mawon, karena siapapun di sini sebagai apapun adalah saudara kita di PPU. Setuju nggih? Nah, yang pertama kami berterima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu proses pemilihan ini dari awal sampai akhir nanti, karena tanpa dukungan, tanpa doa, tanpa partisipasi panjenengan semua RT, RW dan warga, maka proses pemilihan nggak bisa berjalan ya. Saya sama tim saya melakukan bareng tanpa didukung warga juga nggak bisa. Yang kedua yang perlu kami sampaikan terkait dengan proses pemilihan. Proses pemilihan ini kami upayakan berjalan sebaik mungkin dengan prinsip-prinsip jujur, langsung, umum, bebas dan rahasia ya. Dan yang paling pokok adalah meskipun calon itu diusulkan oleh setiap RT, ada beberapa RT, ada 2 RT yang mengusulkan 2 nama ya. Sekali lagi, meskipun calon itu diusulkan oleh RT, tetapi hak pilih menjadi hak prerogatif setiap warga. Sepakat ya? Jadi tidak ada dan tidak boleh ada pengambil alihan hak pilih warga oleh siapapun. Misalnya, wis surat suara ini tak coblos saya nih Pak RT, dicoblosi kabeh. Itu nggak boleh. Ya. Paham sampai sini nggih? Jadi nanti kalau misalnya ada Pak RT yang, wis ini suara ini tak coblos aku wae. Jangan lapor saja ke saya. Nanti saya laporkan ke Polsek. Gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya hak asasi itu, hak pilih itu menjadi hak setiap warga. Pertanyaannya, warga itu piye Pak definisinya? Kami kemarin sudah bersepakat bahwa yang disebut warga adalah satu rumah. Ya, jadi nanti satu suara itu adalah suara satu rumah atau satu kepala keluarga di dalam rumah itu. Pak, kalau rumahnya ada 2 keluarga, kakak gimana? Kakaknya Mbak E sama kakaknya anaknya. Ya cukup satu aja, satu rumah. Makanya kemarin kami minta data Pak, data warga jenengan berapa? Sekian. Itu yang nanti kami jadikan DPT, daftar pemilih tetap. Total kemarin ada sekitar 530 sekian gitu ya. Itu ya. Kemudian yang kedua, pemilihan ini semuanya harus dihormati proses dan hasilnya. Siapapun nanti yang jadi, ya sekali lagi, siapapun nanti yang jadi terpilih harus kita hormati dan harus kita sempoyong. Setuju sampai sini? Proses ini adalah proses kita untuk sama-sama belajar bagaimana memilih pemimpin yang langsung dan kita bertanggung jawab atas pilihan kita masing-masing. Dalam proses ini ada perbedaan pasti, ada pilihan yang berbeda pasti, tapi ketika nanti sudah terpilih maka itu adalah RW kita. Dan Pak RW nanti yang jadi nggak boleh aku ini dipilih RT pitu tok, aku tak RT pitu tok berarti bangun apa RT pitu, nggak boleh begitu. Siapapun yang terpilih nanti menjadi ketua RW adalah RW-nya RT 1 sampai RT 7. Setuju? Ya. Nggak boleh aku RW-nya RT 5 ambil RW telu tok, nggak boleh. Ya. Harus RW-nya RT 1 sampai RT 7. Ya, gitu nggih saya pesennya. Jadi gak usah dukung kae. Iku lak sing pilih, sing usul wingi RT iku tok, nggak boleh begitu. Ya, itu. Kemudian yang ketiga adalah saya berharap dari hasil proses pemilihan ini nanti menjadi bagian kita untuk berkohesi. Kohesi itu artinya menyatu. Perbedaan itu sebuah keniscayaan. Nggak mungkin semuanya sama, tetapi ketika ada kesadaran untuk bersama mencari tujuan bersama di PPU agar lebih maju dan lebih baik, maka kepentingan utama harus kepentingan bersama, bukan kepentingan
satu, dua, atau kelompok tertentu. Setuju sampai sini? Baik, oleh karena itu kami sebagai tim formatur berusaha sebaik mungkin melaksanakan proses ini setransparan mungkin, dan kami bertanggung jawab atas proses yang kami lakukan. Berdasarkan rapat hasil penjaringan kemarin sudah terpilih 3. Usulan semua ada, itu saya berkasnya ada, usulan-usulannya. Berita acara ada semuanya. Jadi secara administratif insya Allah bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian kami berharap nanti apabila sudah terpilih ketua RW, kami berharap nanti laksanakan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu kami kemarin di proses penjaringan itu kami minta surat pernyataan yang sudah kami share ke warga. Pernyataannya yang pertama salah satunya adalah bersedia untuk mengikuti proses pemilihan, yang kedua bersedia melaksanakan tugas dan fungsi RW apabila nanti terpilih, dan nggak boleh mengundurkan diri di tengah masa jabatan. Ini penting ya, kita tidak ingin siapapun nanti yang menjadi RW itu berhenti di tengah jalan, diklaim prakno, nggak boleh. Itu namanya tidak bertanggung jawab. Setuju nggih? Nanti kalau ada Bapak RW yang terpilih dari hasil proses ini mundur di tengah-tengah, kita datangi ke rumahnya, kita geruduk. Setuju? Jare Pak Wali geruduk kayak duit iya Pak gitu. Ya Pak RT. Gitu nggih. Kenapa? Karena itu konsekuensi dari proses ini. Insya Allah siapapun yang jadi nanti kita dukung lah. Bentuk dukungannya satu, ya. Bentuk dukungannya satu adalah mengikuti semua proses program-program yang tadi dijalankan. Tapi kami juga berpesan kepada Pak RW, Pak RW, kalau untuk hal-hal yang penting yang melibatkan seluruh warga, tolong dirembuk dengan baik dengan RT dan warga. Ojo misalnya ono program kok moro-moro RT ini gak ngerti, gak dijak rembukan dan sebagainya, moro-moro ono warganya kudu manut, jangan seperti itu. Karena ada 3K yang harus dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama komunikasi, yang kedua itu adalah konsesi, yang keempat adalah komitmen. Yang pertama komunikasi, kita berharap nanti RW-nya bisa berkomunikasi dengan baik dengan warganya, dengan pengurusnya, sehingga nanti ketika berjalan nggak ada yang merotoli, pengurusnya nggak ada yang merotoli, ya. Kemudian komunikasinya dengan warga juga baik. Yang kedua adalah konsesi. Konsesi itu adalah kesepakatan, mengambil kesepakatan. Jadi apapun yang nanti ditetapkan oleh RW adalah hasil dari kesepakatan. Kemudian yang ketiga adalah komitmen. Kalau sudah komunikasinya baik, konsesinya baik, kesepakatannya baik, maka yang ketiga adalah kita komitmen untuk melaksanakan kesepakatan yang sudah kita tetapkan. Setuju sampai situ? Jadi sesok nek RW ini ikut netapno opo-opo dhewe, awake dhewe gak usah dimelu. Setuju? Kudu rembukan ambek wargane. Ada ranah yang bisa diputuskan oleh RW dan pengurusnya, ada ranah yang harus dibicarakan dengan RT-RT-nya dan dengan warga. Begitu nggih? Contoh, misalnya mau apalah yang melibatkan semua kepentingan di PPU, maka harus rembukan. Nek cuman menentukan misalnya kapan kita rapat, ya usah jaluk pendapat warganya. Ya, jadi ada ranah-ranah yang diputuskan internal, ada ranah-ranah yang nanti dibicarakan dengan warga. Baik, Bapak Ibu, nanti sekali lagi proses ini, acara malam ini adalah acara santai, ada yang live juga. Saya kemarin itu menginfokan ini live aja ya, jangan, karena kalau diinfokan live-nya kemarin nggak ono sing teko, gitu ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi kami berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, dan kami dari tim formatur juga mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kekhilafan, ada kesalahan dari proses pemilihan ini. Kami menyadari bahwa pengurus atau tim formatur itu terbatas, dan kami full meminta dukungan dari setiap RT. Oleh karena itu mohon dimaklumi apabila dalam proses ini ada kekurangan. Yang penting tinggal 2 proses lagi untuk menuju final. Yang pertama adalah pembagian surat suara, kemudian
pencoblosan atau pemungutan suara. Perlu dipahami, nanti tanggal 10 November itu akan dibagikan surat suara ke warga. Nah, ada waktu 6 hari, tanggal 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada waktu 6 hari untuk sholat istikharah. Ya, kita waktu istikharah untuk menentukan siapa kira-kira nanti calon yang sesuai dengan petunjuk dan wangsit yang sudah ada. Ya, nah, Pak, nek aku yakin begitu dibagi langsung tak coblos, boleh. Ya, suratnya nanti dikembalikan. Jadi nanti akan ada tanda terima surat suara dan ada tanda menyerahkan surat suara. Jadi karena biar tidak diambil alih haknya, jadi tanda tangan menerima dan tanda tangan menyerahkan. Kalau masih yakin menyerahkan tanggal 10 ya boleh, nanti diserahkan ke Pak RW, Pak RT maksud saya. Baru tanggal 15 nanti final, semuanya harus mengumpulkan tanggal 15, dihitung nanti. Penghitungannya nanti di Fasum RT 3 di sini gitu ya. Ya, nanti serah terimanya di RT 2. Begitu nggih? Bisa dipahami nggih? Ya, jadi ada waktu untuk sholat istikharah. Pak, waktu kampanyenya kapan? Waktu kampanyenya mulai hari ini sampai sebelum pencoblosan. Pak, ada money politik? Saya harapkan ada. Ya, jadi kalau pilkada, pilpres, ya pileg itu mengharamkan money politik, hari ini khusus di pemilihan RW PPU saya halalkan. Ya. Siap ya Pak ya? Ya, jadi nanti kalau ada Bawaslu ke sini, Pak, iki khusus PPU adalah kekhususan gitu ya. Gitu. Ya, setuju mboten? Oke, setuju. Ya makanya ini fikihnya fikih kontemporer. Ya, fikih khusus ini. Ya, money politik untuk kasus ini halal. Gitu kan. Nanti calon-calon ini tinggal nanti apa namanya sponsornya siapa, itu ya silakan gitu ya. Gitu. Bom-boman boleh gitu ya. Mau sembako, mau apa ya silahkan gitu ya. Gitu nih Bapak Ibu nggih. Makanya kita santai mawon di proses pemilihan ini ya. Di proses pemilihan ini kita santai. Jadi ya karena semuanya adalah dulur kita di sini. Nggak mungkin kita musuhan. Makanya malam ini adalah forum silaturahmi, bukan forum konfrontasi. Setuju? Baik. Jadi kita harus berkohesi, tidak konfrontasi. Baik, dari saya cukup sekian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangannya. Sekali lagi terima kasih. Saya nggak bikin kalah sama bendahara saya, ya kan? Bikin pantun, ya. Siap nggih? Sebentar, saya izin dulu. Ini ada Bu Abu atau Pak Abu nggak? Ya. Soalnya pantunnya nanti saya izin ke Pak Abu dan Bu Abu. Ya, ini pantunnya begini. Weteng kosong rasane luwe. Sego krawu warunge Bu Abu. Ayo milih ketua RW, cekno PPU bersatu lan maju. Baik, Bapak Ibu sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aplaus untuk calon ketua RW kita. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Suratman sebagai Ketua Tim Formatur. Luar biasa, cocok dari Ketua KPU Pak ya. Ketua KPU sudah dipaparkan semua mengenai proses dan sebagainya. Mudah-mudahan proses berjalan lancar. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu, acara inti, karena masing-masing sudah deg-degan semua kelihatannya. Ya, cek dulu. Apa di tensi dulu? Udah ya? Dan selanjutnya yaitu acara inti ngobrol bareng yang untuk ini akan dimoderasi oleh Bapak Suratman. Saya persilakan Pak Suratman untuk maju kembali untuk memimpin acara ngobrol pada malam hari ini. Kepada Bapak Suratman, waktu dipersilakan kembali. Baik, Bapak Ibu semuanya di sini aja nggih. Jadi nanti prosesnya santai mawon. Baik Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, mohon izin untuk memoderatori acara kita pada malam ini. Jadi Bapak Ibu, sebelum masuk ke acara akan saya bacakan dulu tata tertibnya sesuai dengan tata tertib yang sudah kami share ke warga. Yang pertama, acara ini untuk bertukar pikiran, gagasan, dan menyambung silaturahmi antara calon RW dengan warga, bukan sarana konfrontasi. Jadi kita pahami bahwa proses ini nanti sampai ke diskusi adalah untuk mengetahui bagaimana gagasan, pikiran, dan harapan dari calon ketua RW kita, bukan untuk berkonfrontasi. Kemudian yang kedua, menjaga ketertiban, keamanan, kedamaian, dan keguyuban. Kemudian dilarang melakukan tindakan dan perkataan yang menyerang pribadi untuk menjatuhkan atau menjelekkan secara pribadi. Kemudian menghormati hak bicara orang lain. Pada saat ada yang berbicara nanti dilarang untuk memotong pembicaraan dan celometan gitu ya. Jadi kita kalau mau ngomong nanti setelah selesai dan dipersilahkan. Kemudian diperbolehkan membawa makanan ringan ya, sudah disiapkan, dan minuman. Kemudian diperbolehkan merekam audio video. Kemudian Mak, nanti yang boleh ditanyakan itu apa aja? Silahkan, bebas. Yang terkait dengan PPU ya. Jadi kalau nggak terkait dengan PPU nggak boleh. Misalnya Pak, tanya harga bawang berapa, ya jangan ditanyakan gitu ya. Dan yang terakhir adalah semua yang hadir harus mematuhi tata tertib tanpa kecuali. Setuju nggih? Ya. Jadi nanti setelah acara ngobrol bareng selesai, nanti ada penandatanganan fakta bersama dari semua pihak yang hadir, terutama calon dan tim formatur. Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki proses ngobrol bareng. Yang pertama nanti paparan dari masing-masing calon ketua RW, urut dari nomor 1, 2, dan 3. Pak Wandi masih bisa ngaso dulu Pak Wandi ya, terakhir. Kemudian nanti setelah paparan 15-20 menit, setelah semuanya paparan tiga-tiganya, kemudian kembali lagi ke tempat. Nanti kalau paparan di podium Pak, gitu ya. Kemudian dilanjut dengan tanya jawab. Ya, tanya jawab mungkin 2 atau 3 sesi. Nanti satu sesi sekitar 2 atau 3 penanya. Nanti kalau bertanya diperkenalkan dulu namanya siapa, dari RT berapa, terus pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ditujukan kepada tiga-tiganya atau kepada salah satu atau salah 2 dari beliau. Bisa dipahami nggih? Baik, Bapak Ibu sekalian, memasuki acara paparan kepada calon ketua RW nomor 1 dipersilahkan kepada Bapak Wahyudin, dipersilahkan. Tepuk tangan untuk Bapak Wahyudin. Tim dokumentasi, foto-foto. Santai mawon Pak, santai. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan Alhamdulillah pada malam hari ini masih diberikan waktu untuk berkumpul dalam rangka pemilihan calon ketua RW. Sebelumnya saya hormati ketua RW PPU, yang saya hormati ketua tim formatur beserta tim, para ketua RT, dan para bapak ibu warga PPU RW 6 Tempel Krian. Saya di sini memberanikan diri. Sebetulnya sudah lama, cuman karena terhalang dengan pekerjaan, jadi saya tidak sempat untuk hadir dalam pemilihan yang kemarin. Sebetulnya ingin memajukan PPU, dan sekarang saya memberanikan diri Pak untuk tampil berhadapan dengan Bapak Ibu. Tujuan saya ingin mengaktifkan kembali
apa yang sudah ibaratnya redup. Di PPU ini redup, Pak. Tidak ada tanda-tanda yang muncul untuk kemajuan. Terutama masalah pembangunan, masalah keamanan, banyak yang perlu dibahas. Jadi saya ini menilai setiap hari seperti apa PPU itu. Kemarin karena saya hanya memonitor dari luar Jawa, sekarang sudah di Surabaya, jadi saya bisa memonitor langsung kegiatan seharian yang ada di PPU. Jadi keinginan saya ini pengen lebih aktif lagi, lebih maju lagi dengan dukungan Bapak-bapak Ibu sekalian warga PPU. Gimana caranya? Saya tetap akan maju, Pak. Biar PPU itu lebih baik. Kita lihat tapak dari depan aja udah nggak jelas. Namanya perumahan itu kan dilihat dampak dari depan, bukan dari dalamnya, Pak. Dan kemarin banyak sekali kejadian yang tidak nyaman, tidak aman. Nanti saya fokus ke melalui keamanan dulu, Pak. Jadi suatu perumahan kalau keamanannya itu lemah, semuanya akan lemah, Pak. Kalau keamanannya kuat, di dalam pun akan kuat. Apapun yang akan dibangun itu akan maju. Seperti itu. Jadi selama ini saya lihat pagi, siang, malam, seperti itu. Tidak ada gregetnya, tidak ada wibawanya. Jadi saya pengen ada untuk menonjolkan diri. Ini loh, saya punya perumahan seperti ini. Biar nilai dari luar tuh seperti apa? Bagus. Saya lihat di perumahan yang lain-lain itu bagus untuk keamanannya itu. Jadi nanti kedepannya kita tata kembali dengan Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, demi kenyamanan, keamanan, ketertiban yang ada di PPU RW 6 ini, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. Ya, 4 menit. Ya, masih ada waktu sebenarnya, Pak. 4 menit. Terima kasih. Ya. Jadi poinnya ada 2, beliau. Yang pertama pembangunan, yang kedua adalah keamanan. Gitu. Baik. Kemudian yang kedua, kita persilakan kepada calon ketua RW nomor urut 2, Bapak Krisno Herwanto dari domisili RT 1. Kalau tadi Pak Wahyudin domisilinya RT 6. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Om Santi Santi Om. Salam kebajikan, nama budaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita semua diberikan kesehatan, kenikmatan, semuanya terbaik ya kepada kita semua. Pada malam hari ini berkat rahmatnya kita bisa berkumpul di sini ya dalam memenuhi undangan Ketua Tim Formatur dalam rangka ngobrol bareng para calon. Akan nama saya Trisno Herwanto, mungkin sudah kenal ya, yang lain mungkin yang belum. Nama saya Trisno Herwanto, saya tinggal di RT 1 di Blok Z nomor 8. Saya bisa hadir di sini semua karena takdir ya. Proses yang telah dilaksanakan oleh Ketua Tim Formatur telah dilaksanakan dengan baik. Kami bertiga bisa di sini karena proses. Mudah-mudahan proses ini dilaksanakan dengan yang sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak RT 1, Bapak RT 2, RT 3, 4, 5, 6, 7 yang memberikan dukungannya kepada kita semua yang menginginkan
PPU bisa menjadi lebih baik. Saya pernah menjadi ketua RW di sini mungkin ya, cuman tidak maksimal mungkin karena satu dan lain hal. Ya. Jadi kembali saya diusung oleh beberapa RT untuk meluangkan waktunya, untuk mengikhlaskan waktunya, ya, untuk mengikhlaskan pikirannya dan tenaganya. Alhamdulillah saya dengan senang hati, ya, Bismillah, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan amanah yang dibebankan kepada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan di sini, ya, kita bersama-sama berkumpul, ya, mempunyai niat yang sama, berkeinginan menginginkan PPU ini lebih maju. Tentunya masing-masing calon punya rencana yang baik, termasuk saya juga punya mimpi yang baik. Kemarin mimpi saya belum terlaksana. Mungkin dengan kepercayaan nantinya yang diberikan kepada saya bersama tim nantinya, saya akan berusaha keras, ya. Saya akan mewujudkan keinginan-keinginan, mimpi-mimpi tadi yang belum terlaksana. Mulai dari keamanan, kesehatan, kebersihan, pembangunan apapun, baik pembangunan jalan, pembangunan gorong-gorong, banjir, apapun masalah yang di PPU, insya Allah akan kita kerjakan bersama-sama. Tentunya semua itu kita tidak bisa bekerja tanpa dukungan dari warga semua, utamanya dari para bapak pengurus, ya, para ketua yang sebagai motor untuk meneruskan program-program yang nantinya akan kita buat. Jadi dari kesempatan ini saya akan berjanji dengan sebaiknya, dengan sekuat tenaga dan segenap pikiran saya, pikiran kami nantinya akan kita wujudkan untuk membangun PPU yang lebih maju. Terima kasih yang tak terhingga kepada semuanya yang telah mensukseskan acara ini. Ini adalah demokrasi, Pak, ya, demokrasi. Jadi nantinya yang sudah dipaparkan oleh Ketua Tim Formatur bahwa siapapun mempunyai hak untuk menentukan pilihannya, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian warga PPU tentunya berikanlah suaranya, berikan suaranya, jangan absen, ya, jangan golput, karena ini menentukan nantinya PPU ini maju. Semuanya itu tidak ada apa-apanya kalau tidak ada dukungan dari warga. Sebaik apapun, setinggi apapun rencana yang akan kami buat, tentunya akan sia-sia kalau tidak ada respon baik dari Bapak Ibu sekalian. Setuju Bapak Ibu? Tentunya ini doa, ini harapan, ini mimpi dari kami. Mudah-mudahan mimpi-mimpi itu bisa kita laksanakan baik. Saya berkeinginan PPU naik grade. PPU yang selama ini dilihat sebelah mata nantinya akan berubah, ya. Mulai dari infrastruktur, mulai dari jalan, ya, infrastruktur apapun, dari jalan, dari pintu masuk, dari keamanan, kerukunan, semua nanti kita benahi, ya. Tentunya kita harus bertekad, kita harus mau, ya. Satu keinginan saya, kita harus rukun dulu dengan tetangga, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak rukun tidak bisa. Setuju Bapak? Kita setuju. Kita singkirkan dulu egois kita, ya. Kalau saya mungkin ada salah dalam kesempatan hari ini, kesempatan di sini, mungkin saya masih diberi Allah waktu untuk berdiri di sini. Ya, ini takdir saya bisa berdiri di sini. Saya pribadi bersama keluarga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu PPU, barangkali ada kesalahan saya nantinya. Jadi nantinya kalau memang Tuhan memberikan tugas itu kepada kami, nantinya kami akan berbuat sebaik-baiknya. Saya tidak muluk-muluk Pak, cuma saya punya mimpi yang nanti akan kami buktikan bahwa kita punya mimpi untuk merubah PPU yang lebih baik, lebih kompak, dan lebih hebat dalam yang dipercaya. Ya,
kalau bapak-bapak punya jiwa bisnis, PPU akan mempunyai grade dan nilai jual yang tinggi. Itu saja Bapak, kurang dan lebih saya mohon maaf. Ini mimpi saya karena saya ditunjuk, saya harus menyampaikan keinginan, mimpi-mimpi itu. Jadi ini baru mimpi itu harus diwujudkan kan gitu, dengan kekompakan, dengan keikhlasan, dengan seleh ya. Hal-hal yang dulu ada masalah mungkin dengan saya pribadi dihilangkan ya, dihilangkan. Mari kita bersama-sama bekerja sama untuk PPU yang lebih baik. Demikian Bapak, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Tri, 7 menit ya. Dan tadi saya catat yang penting adalah kita naikkan nilai jual kita ya, kayaknya NJOP kita naik tiap tahun ya. Jadi harga rumah kita tiap tahun naik, apalagi nanti kalau ada pembangunan lagi. Iya, memang benar. Nilai jual rumah kita di BPU makin tahun makin naik. Ya, pajaknya juga naik. UMR naik, rego beras juga naik gitu. Baik. Dan yang terakhir kami berikan kesempatan kepada calon ketua RW nomor urut 3 kepada Pak Wandi, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai malam hari ini kita semua masih diberi limpahan rahmat, yaitu berupa sehat, sehingga kita semua pada malam hari ini bisa hadir di tempat ini dalam rangka yaitu mengikuti temu bareng bersama calon ketua RW 06. Dan mudah-mudahan dengan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hajat-hajat kita, langkah-langkah kita juga akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa dua kalinya juga kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat bimbingan, tuntunan, ugi dan beliau, kita semua dapat membedakan mana itu yang baik dan mana itu yang kurang baik. Dan saya juga akan mengucapkan terima kasih dan salam hormat saya kepada Ketua Tim Formatur beserta jajarannya, dan juga yang saya hormati pembawa acara Bapak Heri, dan juga yang saya hormati Ketua RW 06 yang sekarang dipegang oleh Bapak Solihin, dan juga yang saya hormati Ketua RT 01, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7, dan tidak lupa juga yang sangat saya hormati dulurku calon Ketua RW nomor urut 01 Bapak Wahyudin, dan juga yang saya hormati calon Ketua RW nomor urut 02 Bapak Trisno Hirwanto, dan tidak lupa juga yang betul-betul dan sangat-sangat saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh warga Perum Pesona Permata Ungu.
Saya akan memaparkan sedikit saja. Saya bisa sampai berdiri di sini pada malam hari ini, pertama saya atas dorongan dari Ketua Takmir Masjid Miftahul Jannah beserta jajarannya dan juga didukung beberapa ke-RT-an. Tetapi di sini saya juga tidak mau nomorduakan bagi RT-RT yang lain yang tidak mencalonkan saya, karena di sini adalah demokrasi. Tetapi walaupun saya tidak didukung semua RT, kalau nanti saya terpilih sebagai ketua RW, maka seluruh ke-RT-an, seluruh warga PPU adalah satu dalam lindungan ke-RW-an 06. Dan nanti keinginan saya apabila saya diberi amanah terpilih menjadi ketua RW, langkah saya pertama yaitu akan membenahi manajemen ke-RW-an supaya lebih tertata, bersih, aman, berlandaskan transparansi dan akuntabel. Dan selanjutnya harapan saya yaitu di lingkungan Perum Pesona Permata Ungu ini warganya semakin erat di dalam menjalin tali silaturahim, sehingga di situ akan muncul kebersamaan, kerukunan dan keguyuban. Ketua RT, ketua RW bisa silih berganti. Tetapi masalah silaturahim dan kebersamaan di lingkungan Perum Pesona Permata Ungu ini tidak boleh berhenti. Setuju ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini juga walaupun saya pertama didorong dari ketakmiran, apabila saya nanti terpilih menjadi ketua RW, saya bukan RW-nya masjid saja, tetapi saya adalah RW seluruh warga PPU seutuhnya. Apapun yang terjadi di lingkungan kita ini, monggo kita sengkuyung bersama-sama. Jadi jangan walaupun nanti sudah terpilih ketua RW-nya, kalau ada apa-apa, oh wisono RW ini, oh wisono RT ini, cek diurusi RW karo RT ini ae. Ojo. Mesakne. Karena ketua RW dan ketua RT itu di sini itu adalah hanya sosial. Betul bayarane. Tadi ketua Diplomatur mengatakan membuka luas, menghalalkan, yaitu yang namanya bum-buman. Gak apa-apa Pak, saya juga sangat setuju. Saya juga menghalalkan. Saya tahu hukum halal dan haram. Tetapi nggih Pak Ratman, tolong ini juga dimengerteni nggih. Ketua RW ku income setiap bulannya berapa sih? Tolong dijawab. Ojo kok ngomong sak enake belesek nih calon RW. Apa ora mesakne Pak Wahyudin? Apa ora mesakne Pak Tris? Apa maneh Pak Wandi? Dodolan pentol Pak Rahmat. Gak mesakne sampean. Iki lho. Subhanallah, ya Allah. Pak Ratman,
Aku lek ngrasakne iki kudu nangis bareng mal ya Allah ya Allah. Intermezzo. Dan juga nanti kalau saya ini serius, ini serius, bukan intermezzo lagi. Kalau saya terpilih menjadi ketua RW 06, saya juga akan membenahi sistem keamanan yang masih kurang baik. Supaya apa? Supaya kita bertempat tinggal di lingkungan Perum Zona Pertama ini merasa aman. Dan juga saya juga akan insya Allah, ini tidak janji tapi keinginan saya juga, saya akan menata lingkungan kita ini terasa indah dan asri. Tentunya nanti saya akan menyatukan visi dan misi ke-RW-an bersama Ketua RT 01 sampai Ketua RT 07. Supaya apa? Supaya program-program itu tidak saling tidih. Jadi kita mengerjakan itu bisa selaras antara ke-RT-an dan ke-RW-an. Jadi di situ itu akhirnya enak. Mungkin seperti itu Bapak Ketua RT, nggih. Walaupun jenengan lebih sepuh, lebih senior, lek aku dadi Ketua RT aku ngomong A lek apik diikuti lho. Ora mesakne wae piye. Gitu. Ini bukan ancaman, wong aku lek ngomong lek apik ya lek elek ya aja dinut. Senen ono RW-ne lek memang elek gitu loh. Tapi lek apik tulung disengguyung bareng seperti itu. Nah, itu lek masalah itu tak pasrahnya Pak Wito dan timnya. Nanti bisa komunikasi sama ke RT 04 itu Pak Andi sebelah jenengan masalah itu. Ya mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang pas, apalagi menggores hati panjenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebenarnya saya di sini ini sangat beban banget, karena aku khawatir apa dengan pembicaraan saya akan melukai hati panjenengan. Itu jujur saya sangat beban banget. Tapi karena itu tadi, pertama saya didorong dari kemakmiran, akhirnya saya luluh. Padahal awal-awalnya saya itu didukung akan diusung sama ke-RT-an saya dengan seluruh warganya, saya angkat tangan. Diusung dari beberapa RT di luar RT 4, saya angkat tangan. Karena sejak periodenya almarhum Bapak Afifi, Abah Slamet, Bapak Tris yang dulu sampai Bapak Didi ini, saya selalu angkat tangan tinggi-tinggi. Saya tidak mau menjadi ketua RW. Karena apa? Saya ngurusi apa aku dewe iki rasanya kayak wis waduh beban banget. Apa meneh saiki kegiatanku total-pentol. Ya Allah. Sekandawa. Sakno yoga-yoga niku lek anu pengen tuku jajan tumbas pentol teng Bu Dewi. Monggo. Akan membantu ekonomi keluarga kula niku. Subhanallah. Ya sedikit iklan. Salah ya aku dikon ngadeg ning kene. Ya promosi itu. Ya Allah, ya Allah. Intinya dari seluruh ketua RW ini, Bapak Wahyudin, Bapak Tris, Bapak Suwandi, misinya itu sama, demi PPU, untuk PPU yang lebih maju.
Impian saya RW 06 ini menjadi RW percontohan di wilayah Desa Tempel. Mudah-mudahan tercapai, nggih. Amin. Mungkin itu yang bisa saya paparkan, saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Kalau di spanduk sana kan coblos kudungnya iki, coblos pentole gitu. Ya, Bapak Ibu, saya tuh malam hari ini senang gitu. Jadi nggak tegang gitu ya. Ya kayak gini nih harusnya gitu ya. Jadi malam ini nih sebenarnya sejarah di PPU ya. Saya di PPU itu 2010. Jadi sudah 14 tahun. Balangkari yang tahap pertama itu tahun 2000, berarti sudah 24 tahun. Mungkin baru kali ini ada kayak gini. Ya, tahun ini ya. Dan ini jadi momen yang bagus gitu ya. Momen yang bagus. Dan kita berharap ini adalah embrio dari kebersamaan kita nanti untuk seterusnya. Setuju, nggih? Baik. Tadi sudah ada poin-poinnya yang dari Pak Wahdin saya mencatat 2, pembangunan dan keamanan. Kemudian dari Pak Trisno ada beberapa, keamanan, kebersihan, pembangunan, dan kerukunan. Kemudian yang ketiga dari Pak Wandi, manajemen RW. Kemudian kerukunan, silaturahmi, kebersamaan. Kemudian keamanan, lingkungan yang indah. Ini kalau nyebut indah nyebut istri saya ini, Pak. Kalau jenengan kan nggak bisa setiap malam mimpi indah. Saya setiap malam mimpi indah, Pak. Kemudian yang terakhir dari Pak Wandi adalah selaras antara RT dan RW. Kalau dari apa yang sudah kita dengarkan dari ketiganya itu sebenarnya semuanya searah, ya, nggak ada yang mencar. Jadi kalau masing, aku pingin aman, gak iso, aku pingin nggak aman, nggak iso, gitu kan, nggak ada, gitu ya. Jadi kita sepakat dalam banyak hal, bahkan semua hal yang disampaikan oleh beliau-beliau bertiga. Cuman kita harus menyadari bahwa ada pepatah mengatakan becik ke titik Allah ketoro. Ternyata itu nggak berlaku bagi ketua RT dan ketua RW. Kenapa? Kalau ketua RT dan ketua RW pariannya kayak gini, becik ke titik Allah ketoro, becik disiri Allah dipaido. Betul nggih? Ya. Yang mantuk sing dadi ketua RT dan RW, sing gurung nate gak ngrasakno gitu. Baik, Bapak Ibu semuanya yang hadir pada malam hari ini, kita masuk di sesi yang kedua, sesi tanya jawab. Saya kasih kesempatan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, 2 atau 3 penanya. Nanti silahkan bertanya kepada siapa tentang apa saja. Begitu nggih Pak? Nah itu ada mic-nya di bapak-bapak, di ibu-ibu juga ada mic-nya. Nanti silakan angkat tangan yang mau bertanya, ya, yang bertanya nanti dikenalkan nama dan dari RT mana, kemudian ditujukan kepada siapa. Yang pertama kepada Pak Narto, monggo berdiri Pak. Ya, alhamdulillah Pak Narto sekarang bisa berdiri. Gak apa-apa ya, saya rodo gak genah malam ini, gak apa-apa ya. Ya anjani aslinya gak genah Pak. Matur suwun, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah atas waktu yang diberikan kepada kami untuk bertanya di ngobrol bareng pada malam hari ini. Kami ingin bertanya kepada ketiga calon ya. Yang pertama kepada Bapak Wahyudin dan Bapak Trisno Herwanto. Tadi belum disebutkan di programnya masalah ke masjid ya. Karena nanti gimana ini untuk RW itu tentang masjid yang ada di dalam PPU ini nanti akan bagaimana apa masih
bahwa ke RW atau terpisah, ya mungkin bisa dijelaskan yang pertama. Terus yang kedua terkait pembangunan. Ya. Tadi tidak dijelaskan secara rinci karena saat ini pembangunan yang dimasalahkan itu adalah pembangunan di jalan utama antara RT 3 sampai RT 5 ya. Memang saya sudah dengar juga rencana ada pembangunan di pertengahan November ini. Tapi itu sifatnya kan masih kayak sekali aja, karena memang cara legalitas dari jalan itu sendiri masih sengketa. Separuh milik PPU tempel, separuh milik Batu Golong. Nah, kalau kita lihat pembangunan ini memang oleh PUPR, tapi cara legalitas jalan masih belum dilegalkan. Barangkali kalau misalkan itu bisa dinaikkan kelasnya ke jalan kabupaten mungkin lebih aman. Jadi setiap kali ada kerusakan mungkin bisa di maintenance seperti itu. Kemudian itu yang kedua. Dan yang ketiga untuk tahun ketiga Bapak Suwandi, kami ingin bertanya mungkin terkait sama ini ya, apa namanya, otomatis nanti kan akan ngaling ke desa juga ya, baik ke desa tempel maupun desa Batu Golong untuk koordinasinya ya. Mungkin itu susah addressnya seperti apa, karena juga memang di sini juga ada 2 desa dinaungi di PPU sini, Batu Golong sama Tempel. Mungkin seperti itu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada satu lagi yang mau bertanya? Oh, ibu-ibu jilbab kuning, monggo. Diperkenalkan Bu, berdiri Bu. Maju, Ya. maju Bu. Maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bu Iki dari RT 2. Sebenarnya saya kaget dan senang karena sebelumnya saya belum mendengarkan masalah sriwing-sriwing pemilihan RW. Ternyata benar, baru 5 hari kemarin saya mendengar. Dan mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, kami sebagai warga mengharapkan kemajuan di PPU, dan mudah-mudahan Bapak yang menjadi RW nanti bisa bekerja dengan ikhlas tanpa pamrih, karena memang menjadi RW adalah suatu pekerjaan sosial yang tidak mengandung bayaran. Saya sangat paham itu, dan kemudian dan dengan keikhlasan tersebut mudah-mudahan keberkahan akan kembali kepada keluarga dan kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan dan satu bukan keluhan juga sih, apa ya, iyalah unek-unek gitu ya. Pertanyaannya seperti ini, saya tujukan kepada 3 kandidat, siapapun nanti yang mau menjawab monggo. Mungkin dari jawaban itu akan didengar dari yang hadir pada hari ini dan akan bisa dijadikan pertimbangan untuk menjatuhkan pilihan. Yang pertama yaitu seperti ini, seandainya ada warga yang mempunyai mobil tetapi tidak punya garasi, atau mempunyai garasi hanya cukup untuk 1 mobil tetapi mobilnya lebih dari 1 atau bahkan banyak. Hal ini akhirnya mobil-mobil tersebut diparkirkan di rumah kosong, di depan rumah kosong yang ada di sekitarnya, sehingga kami sebagai warga sangat terganggu dengan jalan yang terutama di blok-blok atau sekitar jalan utama di PPU
antara RT 2 sampai RT 1. Kami juga pernah menegur, akhirnya diberikan jawaban seperti ini. Perumahan kita bukan perumahan elit seperti yang ada di Ciputra, atau lagi jawabannya karena belum ada peraturan yang jelas dari RW tentang masalah parkir. Itu yang pertama gitu Pak, masalah parkir. Kemudian Katanya satu Bu tadi. lu dua, itu unek-unek Pak. Satunya unek-unek ya, saya tak sabar Pak. Unek-unek saya yaitu seperti ini. Di PPU itu ada satu kegiatan yang sangat menonjol di antara pedukuhan lain, yaitu BKB, Bina Keluarga Balita, yang mana kegiatannya adalah memberikan pendidikan di usia dini. Itu dulu yang diprakarsai oleh kader RT 4. Kemudian karena di desa kita dibutuhkan ada lomba, kemudian kita diadopsi oleh desa. Sebagian dari kebutuhan kita di backup oleh desa. Yang kegiatan tersebut berpindah-pindah tempatnya sesuai dengan kebutuhan. Terakhir ada di rumah saya, karena ada suatu dan lain hal yang sudah tidak memenuhi tempatnya, akhirnya kita pindah dan bertempat di Pasum RT 6. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi untuk Bapak Aris yang telah memberikan dan warganya yang telah memberikan tempat untuk kami. Dan sekarang karena pergantian lurah yang baru ini, kita sudah tidak lagi mendapat support dari desa, yaitu dulu kita mendapatkan support berupa bantuan PMT setiap bulan 250, dan itu pun kami kembalikan untuk PMT anak-anak setiap Jumat. Setelah jalan-jalan kita berikan makanan tambahan untuk murid BKB, karena juga sekolah tersebut tidak terlalu komersil. Jadi tujuan kami hanya untuk memberikan pendidikan dini sesuai program yang ada di Posyandu. Itu aja mungkin harapan dari saya, kalau nanti Bapak RW bisa memberikan solusi atau setidaknya tempat buat kegiatan yang sangat mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita batasi dulu dua ini ya, karena ada 5 pertanyaan. Ya, dari Pak Narto. Yang pertama terkait dengan masjid sama pembangunan jalan. Ini ditanyakan kepada Pak Wahyudin sama Pak Tris. Kemudian pertanyaan untuk Pak Wandi terkait koordinasi dengan Desa Tempel dan Desa Watu Golong. Monggo dijawab dulu dari yang pertama Pak Wahyudin. Pertanyaannya terkait hubungan RW dengan masjid sama pembangunan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Narto atas pertanyaannya. Untuk masalah takmir masjid, kita sebetulnya kan ini kan belum dibentuk Pak ya. Kalau kita sudah dibentuk, nanti kita akan koordinasikan Pak. Seperti apa? Kalau memang di KRW ya, kalau di takmir masjid silakan seperti itu. Kalau memang kita sinergi sama-sama, ya udah seperti itu. Jadi jangan memilah. Kita sama-sama menggunakan masjid, ibaratnya seperti itu Pak. Jadi nanti setelah dibentuk siapapun nanti yang terpilih RW-nya, ya sudah. Jadi kita nanti diputuskan Pak. Dan untuk masalah pembangunan, saya punya rencana Pak. Tadinya wacana saya itu jalan depan. Jalan depan. Kita jangan berharap
bantuan. Karena kita saya dengar itu kan banyak yang pengurus mondar mandir, gimana caranya jalan itu bagus. Pengennya saya kan, wacana saya itu inisiatif warga, nanti kan kita terbentuk RW ya Pak, gimana caranya jalan itu bagus. Tapi berhubung ada wacana untuk dibangun sama Watu Golong, jadi saya larinya nanti ke dalam Pak, dari mulai depan, mengingat ke depan musim penghujan, kita ibaratnya benahi mana yang menggenang, mana jalan yang rusak, selokan yang tersumbat, nyangkut keamanan. Nanti rencana saya itu ada 3 pintu, utara, selatan, dan tengah. Portal yang lain tutup Pak, rencana saya seperti itu Pak. Tidak ada akses orang luar, nanti lewat pintu depan, semua ada satpam Pak. Rencana saya satpam 12 minimal, yang 1 di utara, yang 1 di selatan, yang 2 di depan. Nanti pintu setelah tutup, yang 2 ini yang akan ronda keliling, digilir Pak, demi keamanan warga. Seperti itu. Ketika nanti warga punya hajatan, silakan pintunya dibuka untuk kepentingan mereka. Kita hanya menutup sementara untuk meminimalisir kejahatan. Seperti itu. Jadi wacana saya seperti itu Pak. Jadi nanti saya akan koordinasi sama, misalkan saya terpilih jadi ketua RW, saya akan koordinasi dulu ke desa, jalan mana yang bisa saya bangun, batas mana, dari PPU berapa meter. Nanti saya juga akan koordinasi dengan warga yang berada di sisi utara. Rencana seperti itu. Pintunya nanti akan ada di sisi utara dekat rumahnya Patris, lurus itu. Jadi untuk meminimalisir kejahatan, saya akan berusaha untuk menutup aksesnya Pak. Insya Allah kalau saya terpilih, semua satpam akan saya bina bersama koordinatornya Pak. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ke Pak Kris, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Narto. Masjid dulu Bapak ya. Begini Bapak, berkaitan dengan masjid, itu sebenarnya kan ada aturan ya. Masjid, makanya nanti kita baca kembali. Jadi kalau kita bicara sesuatu itu kita bicara aturan. Di PPU ada masjid berdiri. Pengembang membangun masjid di PPU, tentunya itu untuk kegiatan keagamaan Muslim di perumahan. Bagaimana tentang pengelolaannya? Itu mesti ada aturan-aturan yang mengatur, Bapak. Jadi nanti kita buka kembali bagaimana masjid itu memang harus dihandle sama KRW atau memang dia berdiri sendiri. Ya, jadi nanti itu memang perlu nanti kita dulu bersama, Bapak. Mungkin nanti kita pecahkan. Bagaimana ini aturannya yang mengatur itu? Karena semua itu ada aturannya sebenarnya. Saya tidak bisa menjelaskan karena saya belum membaca Bapak ya. Jadi nanti kita sama-sama, kalau nanti kami nanti ditunjuk, nanti tentunya kita tetap selalu berkoordinasi baik dengan masjid, dengan KRT, dengan desa tempel atau desa sebelah Bapak. Karena itu memang diperlukan, sangat diperlukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena masalah masjid, masalah apapun, kalau tidak ada jalan keluar, kalau tidak ada aturan yang kita jalankan secara prosedural, itu nanti ada masalah baru Bapak. Jadi nanti kita akan profesional tentunya, nanti kita duduk bersama, kita pecahkan masalah itu. Begitu Bapak, mungkin cukup. Pembangunan Pak, pembangunan jalan. Baik. Pembangunan jalan Bapak ya. Saya jelaskan di depan karena panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkaitan dengan jalan, saya cerita dulu ini ya. Jadi begini, kami ucapkan terima kasih kepada pendahulu-pendahulu kami ya, kepada pengurus-pengurus, baik tentunya dari pengurus RW telah berusaha untuk membuat jalan itu baik, ya, jalan itu baik dan telah diupayakan. Dari berdirinya PPU ini sampai sekarang itu sudah diupayakan. Namun pada kenyataannya respon itu tidak turun-turun Bapak ya. Jadi akhirnya kita bersama rekan-rekan yang peduli ya, kita waktu itu menghimpun dari rekan-rekan RT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk memikirkan tentang bagaimana caranya jalan di depan itu bisa baik ya. Pada awalnya kita urunan, pada waktu itu kita urunan ya, bahwa kita ini urunan, kita benahi jalan di depan itu rusak, yang jadi cibiran ejekan dari warga lain tentang jalan yang kita punya itu jelek sekali. Jadi kita di blacklist bahwa perumahan PPU jelek banget ya, utamanya jalannya. Maka berawal dari itu kita berupaya waktu itu, kita memang berupaya bersama rekan-rekan itu ya. Jadi di luar KRW Pak, di luar pengurusan, kita orang-orang peduli waktu itu kita berpikir, berhimpun, memikirkan masalah itu. Akhirnya kita koordinasi Pak dengan Bapak RT 1 sampai 7, kita bagi waktu itu, kita masing-masing menemui RT untuk meminta persetujuan tentang itu. Dan akhirnya ada beberapa tanggapan kan gitu, sehingga akhirnya kami menghadap Bapak Ketua RW Pak untuk menyampaikan hal ini, bahwa kita punya keinginan ini Bapak, kita punya keinginan untuk berupaya mengajukan perbaikan jalan Pak. Ini kebetulan ada jalan. Jadi pada waktu itu disarankan sama Pak Sol, kita bersama tim waktu itu kita ngobrol, waktu itu disarankan dijelaskan tentang jalan Pak, tentang jalan, tentang haknya ya, tentang dijelaskan banyak tentang Pak Sol. Jadi intinya dijelaskan bahwa jalan ini kepemilikannya diklaim waktu tempel, diklaim perkebunan, diklaim irigasi, jadi banyak sekali, termasuk diklaim sama pengembang. Jadi pada waktu itu sempat dibukakan site plan apa segala macam, hingga akhirnya disimpulkan bahwa berat ya untuk diajukan melalui kepala desa tempel. Akhirnya waktu itu saya minta petunjuk bersama rekan-rekan, minta tunjuk kepada Bapak Ketua RW untuk memberikan solusinya. Jadi pada waktu itu kami diberi solusi untuk berkoordinasi dengan dengan desa lain Pak, dengan desa Watugolong. Besoknya kita bersama rekan-rekan di sana, kita koordinasi tentang menanyakan tentang status jalan itu. Pada waktu itu kita diterima sama Pak Carik, karena pada waktu itu Pak Lurah ada kegiatan di luar, jadi sempat dijelaskan tentang kepemilikan. Jadi kalau kita bicara objek, kita bicara sesuatu, kita harus bicara bukti Pak. Berkaitan dengan jalan, kita ditujukan pada waktu itu disampaikan bahwa jalan yang ada di depan perumahan itu adalah jalan Watugolong Bapak. Ya, jalan yang ditujukan bahwa jalan itu di Watugolong. Cuman pada waktu itu disampaikan bahwa Bapak Cari bahwa kita sampaikan bahwa Pak, kita punya undang-undang begini ya. Setelah bagaimana kalau jalan ini diajukan perbaikannya Pak? Oh baik Pak waktu itu. Jadi kita sempat koordinasi waktu itu dan diterima baik dan dijelaskan tentang status jalan itu. Jadi jalan itu memang menurut Kertek Desa Pak, belum ada perubahan hak. Ya, jadi jalan yang di depan kita itu kita tidak punya sebenarnya Bapak. Ya. Jadi waktu itu sempat saya tanyakan begitu, hingga akhirnya Pak, permohonan yang awalnya kita buat untuk Desa Tempel, kita sarankan kepada Watugolong untuk membuat permohonan. Karena kebetulan di tim yang kita kumpulkan itu ada rekan kita yang punya akses di PUPR Jatim Pak. Jadi akhirnya kita sepakat untuk membantu teknisnya waktu itu Pak. Ya, jadi alhamdulillah kita kepala desa TPA kita ada Watugolong yang mengajukan Pak.
Jadi itu prosesnya Pak. Jadi bukan kita semata-mata hanya ingin kita punya jalan ini baik, ya, karena jalan itu tidak ada yang memiliki dan tidak bisa menjual. Desa Watugolong pun dengan rendah hati dia menyampaikan begitu, bahwa jalan ini tidak bisa dijual Pak. Jalan ini tak umum, monggo kita bareng-bareng untuk memperbaikinya. Jadi kita waktu itu saya pikir tidak ada masalah. Jadi siapapun mungkin kalau bisa mempunyai akses atau mempunyai rencana baik, yang penting jalan itu kita lewati bisa baik. Nah, jadi waktu itu permohonan itu dibuat oleh Desa Watugolong Bapak, dan alhamdulillah di perjalanannya permohonan itu dikabulkan Bapak. Permohonan itu dikabulkan, terbukti dengan ada balasan tim dari PUPR bersama tim lainnya untuk melakukan survei lapangan. Setelah itu dari Desa Watugolong membuat surat, karena kita koordinasi terus, kita buat surat kepada Desa Tempel dan diteruskan kepada RW dan diteruskan ke DRT. Jadi insya Allah mungkin bulan November ini Pak, mungkin pertengahan pelaksanaan perbaikan itu dilaksanakan. Sedikit informasi biar kita tidak salah paham nantinya. Jadi kita tidak punya niat, kita tidak punya niat tidak baik Pak. Kita punya niat, kita punya nawa itu bahwa kita mempunyai keinginan yang baik sama dengan bapak-bapak sekalian. Kita punya lingkungan yang baik, yang tertib, aman dan sebagainya. Ya, jadi tolong jangan memberikan nilai kepada kami ini kita punya niat yang tidak baik. Insya Allah kita ikhlas, ya, kita tidak punya niat apa-apa, semata-mata kita hanya ingin mendonasikan pemikiran. Kita punya rekan, kita punya akses, jadi akhirnya kita bantu pihak lain untuk terlaksananya pembangunan jalan tersebut Bapak. Jadi kan mohon maaf, mungkin dengan rekan-rekan relawan kami yang kita jalan ini ada anggapan beberapa rekan yang kurang berkenan. Kami dalam kesempatan ini mohon maaf. Kita semata-mata bukan untuk cari nama, kita bukan untuk hal yang lain, tapi kita semata-mata untuk kemajuan, kebaikan, dan kemanfaatan bersama. Demikian Bapak. Ada yang ditanyakan? Cukup Bapak? Bu Wiki, saya jawab. Baik, terima kasih. Yang kabel aja Pak Adi. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan khusus ini untuk Pak Wandi yang tadi ditanyakan oleh Pak Narto, koordinasi dengan Desa Tempel dan Watugolong itu bagaimana Pak Wandi? Terima kasih Pak Moderator dan juga Bapak pemertanya yaitu Bapak Sunarto. Begini Bapak Sunarto dan juga para hadirin semuanya. Kalau masalah ke-RW-an, bagaimana hubungannya sama Desa Tempel? Gini, itu sudah otomatis. Karena apa? Karena program pemerintahan yang ada di Desa Tempel itu tentunya nanti juga akan tergantung sama PPU, perumahan PPU. Jadi kalau ada apa-apa, ada program apapun dari Desa Tempel, nanti ke RW-an bahkan mungkin ke RT itu akan diundangi ikut membahas permasalahan-permasalahan yang ada di Desa Tempel. Jadi itu sudah otomatis Pak Narto. Tetapi kalau masalah hubungan sama desa sebelah yaitu Desa Watugolong, bagaimanapun juga kita begitu lewat jalan depan itu
itu sudah milik Desa Watugolong. Kalau tidak salah itu milik perumahan itu cuma 1,5 meter atau 2 meter saja. Jadi itu sudah suatu keharusan, tapi bukan wajib. Ini sudah keharusan sebagai pengurus yang ada di lingkungan kita ini harus menjalin komunikasi berhubungan yang intens kepada pemerintahan Desa Watugolong supaya apa? Supaya beliaunya itu welcome kepada warga PPU. Jadi kita tuh juga nanti biar enak liwat kono itu nyoba yo enak. Neng liwat Mbah Diran warung kopi itu halo Mbah Diran yo enak. Oh iya dulurku sing anyar warga PPU, biar seperti itu. Mungkin itu Pak Narto, itu sudah keniscayaan. Kita memang harus berkomunikasi kepada kedua desa tempel itu. Tetapi kalau ke desa tempel itu sudah otomatis. Tapi kalau ke Desa Watugolong itu tidak otomatis. Itu dari kita yang harus intens, yaitu berkomunikasi kepada pemerintahan Desa Watugolong. Jangan sampai kita itu wong jenenge dalane nunut awake dhewe iki merem ibaratnya, jangan. Nanti insya Allah kalau saya terpilih menjadi ketua RW, saya juga akan berusaha bersilaturahim dan berkomunikasi kepada pemerintahan Desa Watugolong. Seperti itu Pak Narto nggih. Halo Pak Narto, ada feedback? Jadi gini Pak Wandi, mungkin pengalaman tahun-tahun sebelumnya ya, pas Lebaran kalau nggak salah ya, RW 06 merasa ini wilayah RW 06, akhirnya portal yang RW sebelah RW PPU itu ditutup portal ya, sehingga mereka tidak bisa lewat sini, dia harus lewat gang kecil-kecil sana untuk keluar tidak akses jalan raya. Nah, itu mungkin seperti itu. Nextnya seperti apa? Apa portalnya itu tetap di wilayah RT 06 RW 06 aja atau bisa keluar perbatasan di PPU Watugolong sana? Itu mungkin masalah keamanan juga. Yang koordinasi seperti itu yang saya maksud. Terima kasih Pak Narto. Memang kalau masalah itu saya belum pernah ikut menjalani program itu, ya. Tapi insya Allah gini Pak Narto, dengan kita intens komunikasi kepada pemerintahan Desa Watugolong, insya Allah permasalahan-permasalahan itu akan terpecahkan. Jadi nanti enak juga akan berkomunikasi kalau kita ada kemauan, katakanlah awake dhewe ku nyelondoi. Tidak apa-apa, kita jenenge awake dhewe ki memangnya metu ya langsung lewat area Watugolong, jadi awake dhewe ngalahi gitu Pak Narto. Kalau kita menjalin komunikasi yang intens, yang enak, insya Allah, ya aku tidak janji, tapi insya Allah beliaunya itu tadi akan welcome kepada kita. Yang penting kita komunikasinya itu bagaimana caranya gitu loh Pak Narto. Tapi memang selama ini aku kan belum menjadi ketua RW dan saya juga belum pernah berkomunikasi langsung kepada pemerintahan Desa Watugolong. Tapi insya Allah nanti kalau terpilih saya akan berusaha berkomunikasi dengan intens supaya apa? Supaya hubungan perumahan Pesona Permata Ungu bersama Desa Tempel ke Desa Watugolong umumnya kepada seluruh warga Watugolong kita enak gitu loh. Tidak ada miskomunikasi lagi. Memangnya dulu-dulu itu sering sekali ada miskomunikasi sampai jalan utama itu ditutup seperti itu. Tapi kan semakin kesini karena dari pihak kita pengurus kita ada kemauan bersilaturahim, kemauan untuk berkomunikasi, akhirnya kan juga sudah tidak seperti itu gitu Pak Narto. Mungkin itu Pak Narto. Tapi kalau sampai terus ngejar pada saya, aku tidak bisa jawab. Aku belum pernah mengalami gitu loh Pak Narto. Aku nggih Pak Narto. Baik. Pertanyaan dari Bu Wiki ada 2. Ini ditujukan kepada 3 calon. Yang pertama terkait parkir, parkir ning dalan, sama parkir di rumah kosong. Kemudian pertanyaan yang kedua
terkait BKB, Bina Keluarga Balita ini yang tepatnya pindah-pindah karena belum punya tempat. Nah ini Pak calon RW ini bagaimana nih pendapatnya, atau nanti kalau terpilih BKB ini mau dibikinkan tempat baru gitu, dibangunkan atau bagaimana? Monggo, sekarang mulai dari Pak Wandi, saya tukar dari yang ketiga. Monggo. Terima kasih Pak Moderator. Siap. Tidak sempat ngombe aku. Tapi tidak apa-apa. Demi warga PPU, aku tidak apa-apa. Walaupun aku harus tidak makan 1 hari 1 malam demi PPU, tidak apa-apa. Demi PPU yang semakin baik gitu loh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Pak, ngunjuk rumiyin Pak, ngunjuk rumiyin. Boten gaduh kok isin. Masalah parkir mobil yang tidak mempunyai garasi akhirnya diparkir di jalan, atau punya garasi tapi mobilnya lebih dari 1 akhirnya yang lain-lainnya ngeleler. Ngoten nggih Bu niki. Itu saya tidak bisa langsung memberi program seperti ini, tidak bisa. Tetapi ini harus dibahas bersama-sama yang melibatkan komponen-komponen yang ada di PPU. Karena ini sifatnya seperti ini Bu Riki. Kalau ketua RW langsung sendiri mengejet, bahaya. Ketua RW-nya itu loh bahaya. Tetapi kalau nanti kita pecahkan bersama-sama, bersama pengurus-pengurus, mungkin bisa melibatkan warga. Nah, ini nanti bisa diterima dengan ikhlas sama semua yang mempunyai mobil-mobil itu Bu Iki. Ya alhamdulillah Bu Iki, sekarang saya tidak mempunyai mobil, jadi aku tidak menjadi sasaran jenengan. Mungkin seperti itu Bu Iki. Itu perlu kita bahas bersama-sama dengan ya tim-tim yang berpemerintah ke sana gitu loh. Tidak bisa ketua RT memutuskan sendiri Bu Iki. Masalah bina keluarga balita yang tempatnya selalu berpindah-pindah. Saya juga mendengar itu Bu Iki sebenarnya dari ibu-ibu, terutama istriku. Kasihan. Ya Allah, ya Allah. Tetapi gini Bu Iki, aku kan belum menyelami permasalahan ini. Saya belum pernah menyelami. Kalau nanti saya terpilih menjadi ketua RW, tapi saya tidak memohon dengan pilih saya, enggak sama sekali. Tetapi kalau saya terpilih, nanti saya akan berkomunikasi memecahkan permasalahan ini dengan tim panjenengan. Mudah-mudahan di sana akan menemukan solusi yang terbaik bagi apa yang panjenengan kelola. Ngoten nggih Bu? Nggih, semoga bapak matur suwun, matur suwun. Siap, monggo ngunjuk rumiyin Pak. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lanjut Pak Kris. Terima kasih waktunya, kami akan menjawab pertanyaan dari Ibu Wiki tentang parkir. Polemik parkir ya, polemik apapun yang terjadi di lingkungan RW 6 itu nantinya akan kita bahas bersama ya. Kita akan jadikan aturan yang baku ya. Jadi nanti kita duduk bersama antara jalan keluarnya gitu ya. Jadi kita akan berkoordinasi dengan R1, 2, 3, 4, 5, 7 dan pengurus RW ya, serta staf-stafnya. Jadi kalau permasalahan yang timbul, tentunya kita harus pecahkan bersama. Kita ambil solusi bagaimana baiknya. Setelah kita berkoordinasi, setelah kita rapatkan, setelah matang, baru kita buatkan aturan tetap. Aturan itu tentunya bukan satu hanya parkir, nantinya mungkin penggunaan jalan utama, tentang parkir, tentang apapun yang ada di PPU, tentang tamu, tata krama tamu bagaimana, harus lapor apa enggak. Jadi semua nanti kita himpun, kita jadikan suatu aturan di KRW. Ya, aturan tersebut nantinya harus disepakati bersama oleh warga RW 06. Jadi begitu, jadi nanti tidak satu-satu. Jadi semua apapun yang ada, apapun
keluhan, apapun permasalahan yang ada di wilayah, tentunya nanti dihimpun, jadi nanti dirapatkan, baru nanti kita pecahkan bersama, dan kesepakatan itu nanti kita jadikan suatu acuan aturan yang mengikat. Tentunya ada sanksi-sanksi yang diberikan tentang hal itu. Misalkan contoh begini, parkir kita sepakati bahwa setiap orang yang mempunyai kendaraan wajib mempunyai tempat parkir. Satu. Kedua, kalau dia lebih Pak, mobilnya rumahnya satu, mobilnya tiga misalkan, parkir kan sembarang. Nah, ini kita pecahkan. Kita punya akses fasum. Nah, kita nanti bicara tentang penggalian pendapatan, pendapatan RT RW juga nanti kita gali di situ. Jadi ada fasum yang tidur, nah itu nanti kita gunakan. Jadi kita tidak mengejar, kita tidak menyalahkan orang yang punya mobil, ya, karena beliau juga mikir juga sebenarnya. Kalau itu terjadi pada kita punya mobil lebih dari satu, bingung Pak, masa mau disimpan di parkir di kamar, kan pasti di jalan. Nah itu nanti kita pecahkan. Nah, pemecahan bagaimana ya? Mungkin solusinya diantara mungkin ada fasum itu kita buat pagar, bagaimana kasih tutup, dia bisa parkir di situ per bulan harus bayar berapa? Nah, itu suatu konsep aset Pak, ya. Jadi nanti kedepannya kita yang punya mobil diuntungkan, kita di kepengurusan RT RW juga ada pemasukan, ya. Jadi kita berorganisasi itu kita memecahkan masalah, bukan kita menyalahkan warga, ya. Semua punya masalah Bapak. Jadi masalah-masalah itu nanti kita himpun, kita pecahkan. Jadi kita ini pemimpin, ya, pemimpin apapun, mulai RT, RW sampai presiden, itu ditunjuk untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, harus bisa menyelesaikan masalah. Bagaimana caranya? Caranya bagaimana? Itu pemimpin, Pak. Jangan bilang tidak bisa, harus bisa. Kamu ditunjuk RT, kamu dari RW, kamu harus bisa. Bagaimana caramu berpikir? Ya kamu koordinasi, kan gitu. Tanya kalau udah tahu. Ya, jadi itu Pak, Bu Wiki tentang parkir. Ya, itu anunya sepakatnya. Jadi nanti setelah itu sepakat nanti dibuatkan aturan yang mengikat, tertulis dan nanti disampaikan kepada seluruh warga. Bukan hanya parkir nantinya itu aturan yang dibentuk. Termasuk tamu yang datang harus lapor apa segala macam tentang apapun, ya. Jadi di situ ada bukan satu tentang parkir, semuanya yang terjadi di perumahan itu nanti kita jadikan aturan yang baku. Jadi warga tahu, oh, ternyata parkir begini tidak boleh, harus begini-begini. Oh ternyata kalau ada tamu harus melaporkan RT RW. Oh ternyata kalau ada jual beli harus melibatkan, begitu Pak. Jadi nanti ada aturan-aturan yang kita buat, yang selama ini mungkin tidak dikumpulir, yang liar akhirnya jadi masalah baru parkir sembarangan, akhirnya warga dengan warga berselisih dengan, akhirnya tidak saling tegur sapa, yang saling iri, saling apa, itu yang timbul. Jadi kita sebagai pemimpin apapun, ya, pemimpin keluarga, pemimpin RT RW, harus bisa menyelesaikan permasalahan sekecil apapun. Ya makanya kita harus open, kita harus peduli, kita harus tahu, kita harus keliling. Jangan jadi pemimpin cuma di rumah doang. Di rumah tuh harus apa? Toh gone kalir garu, toh gone mati garu, toh gone loro garu. Ya, jadi harus kooperatif, harus keliling Pak. Ya, jadi harus keliling, harus tahu keluh kesahnya warga itu apa, tampung, baru kita pecahkan bersama. Baik, terkait BKB Pak. Terkait BKB mungkin sama Bu. Mungkin untuk pemecahannya karena kita ini terus terang memang keheruan ini sudah berjalan ya, tapi karena satu dan lain hal, karena kalau sudah menyangkut masalah tempat itu kita bicara masalah gedung. Ya untuk sekarang mungkin pemecahannya nanti kita koordinasikan dengan masing-masing RT Bu. Mungkin RT 1 sampai 7 mungkin yang punya tempat mungkin bisa digunakan dulu. Seiring dengan itu nanti kita pecahkan, mungkin kita bisa mencari tempat yang sifatnya bisa nanti permanen gitu. Jadi untuk sementara kita sama-sama berpikir, kita sama-sama